welcome back. Oke, hari ini kita kembali lagi di pembacaan Encounter Series One Christ the Way. Oke, untuk hari yang ke-18. Oke, so apa yang kita mau baca hari ini? Adakah Desire of Ages ataupun ayat daripada Alkitab? So nantikan. Sebelum itu, macam biasa, let's pray. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau hari ini. Dan pada saat ini kami ingin membaca semua firman Engkau, makanan rohani kami sepanjang hari yang sentiasa menghidupkan kami, menguatkan kami, dan meletakkan kami sentiasa dekat dengan Engkau Tuhan. Tuhan bantu kami untuk sentiasa mengingatkan Engkau, sentiasa mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami, dan sentiasa berusaha untuk mendekatkan jurang kami di antara Engkau Tuhan. Pada saat ini kami memohon Roh Kudus Bapa untuk beserta dengan kami agar kami dapat memahami firman Tuhan yang kami akan bacakan bersama dan dengarkan bersama pada malam ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib sebagai korban yang hidup, dalam nama Bapa. Amin. Amin. So, jom kita buat pembacaan untuk hari ini. Oke. So, pembacaan kita pada hari ini yaitu dalam D18. Oke, D18, hari yang ke-18 adalah terdapat di dalam Lukas 2 ayat 39 dan 40. So, kita baca dulu. Ada dua saja ayat nih. Dalam Lukas 2 ayat 39, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Oke, so kita pergi kepada ayat seterusnya, yaitu Matius 2 ayat 1 hingga 23. Oke. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu pergi ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Ramah, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea,
menggantikan Herodes ayahnya. Ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. So, habis sudah pembacaan kita pada hari ini. Jadi jangan lupa untuk tengok sambungan pembacaan kita esok, yaitu hari yang ke-19. Oke? So, terima kasih atas penyertaan kamu pada hari ini. Dan mari kita sekali lagi bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau. Tadi kami telah membaca tentang bagaimana Yesus yang telah lahir sebagai manusia biasa di bumi ini terancam dengan Raja Herodes, di mana Raja Herodes berniat untuk membunuh dia, tetapi segala sesuatu mujizat, segala sesuatu apa yang Engkau telah rancang untuk mereka, Engkau telah memberkati kedua-dua ibu bapa Yesus sehingga mereka telah terselamat, dan Yesus berjaya membesar dan menginjil menjadi terang dunia, garam dunia kepada seluruh orang pada ketika itu Tuhan. Dan pada saat itu dan bukan saja menjadi terang dan garam, tetapi dia juga telah mati di kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Terima kasih Tuhan atas pembacaan yang begitu indah hari ini. Biarlah Engkau terus memberkati kami, dan biarlah esok kami dapat menyambung semula pembacaan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, hikmat-Mu yang Engkau telah berikan. Ampunkan dosa pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Thank you and God bless you all. See you tomorrow.